Selamat malam yang hangat teman-teman terkasih. Hari ini adalah hari ke-17 menurut kalender lunar, yang berarti acara televisi favorit Anda kembali hadir di layar YouTube Anda. Namun hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting. Ini sekaligus berkaitan dengan kecantikan dan kesehatan. Bagi para wanita, ini akan menarik karena hari ini kita akan menghilangkan dagu kedua, ketiga, bahkan keempat. Dan kita akan mengembalikan kontur wajah yang ideal. Saya akan menunjukkan latihan yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dengan latihan ini, Anda bisa mengencangkan bagian yang kurang bagus di sini. Diafragma mulut akan terangkat ke atas setelah latihan ini. Kita juga akan menghilangkan pembengkakan di wajah, memulihkan drainase getah bening, dan hari ini kita akan membuka saluran getah bening yang sebelumnya tertutup. Selain itu teman-teman, latihan ini juga bagus karena bagi yang merasa kecantikan tidak penting atau merasa dirinya sudah cukup tampan. Dengan apa yang akan saya tunjukkan kepada kalian, kalian bisa meningkatkan kondisi otak kalian dan memperbaiki kinerjanya. Juga bagi yang punya masalah seperti pilek kronis, sinusitis, infeksi, atau sering mengalami otitis telinga. Dengan cara kita memulihkan sirkulasi getah bening, kita akan memperbaiki kondisi semua sistem tersebut. Selain itu, jika ada infeksi kronis yang menumpuk pada Anda, kita juga akan menghilangkannya. Jadi, untuk para pemirsa wanita yang cantik, hari ini kita akan belajar membuat wajah kita menjadi sangat indah dan menghilangkan dagu ganda yang berlebihan. Dan untuk para pria serius, para penonton, hari ini kita juga akan mengatasi sinusitis maksilaris, otitis, sinusitis, dan penyakit lainnya, teman-teman. Jadi, baiklah, saya lihat dari mata kalian sudah tidak sabar ingin mulai, sendok sudah diletakkan, bahkan cangkir juga ya. Tapi silakan, selamat makan untuk semua yang sedang makan, dan mari kita mulai. Ada dua alasan mengapa kita bisa mengalami yang disebut dagu ganda. Di sini, mengapa itu bisa terbentuk dan tumbuh? Pertama, ada dua komponen dari proses patologis ini. Bagian pertama adalah pembengkakan. Pembengkakan yang terjadi karena gangguan aliran getah bening, aliran darah, termasuk aliran vena. Ini terutama masalah kejang otot, beberapa kelompok otot yang menjadi penyebabnya. Ini adalah otot dada kecil yang sudah dikenal oleh semua orang. Di bawahnya terdapat saluran getah bening. Jika otot ini memendek, jika otot ini menegang, kehilangan elastisitasnya, maka saluran getah bening akan tertekan dan semuanya mulai menumpuk. Cairan berlebih ini mulai menumpuk. Tapi tidak hanya di dagu berlipat, tapi juga di atas tulang selangka, di area leher, dan di wajah. Seringkali, satu lagi tanda pemendekan otot dada kecil adalah mati rasa pada tangan. Tapi pada awalnya, tangan Anda akan mati rasa saat misalnya Anda meletakkan tangan di belakang kepala atau dalam posisi tertentu seperti saat membaca lama. Mungkin beberapa jari akan mati rasa, beberapa jari saja. Nantinya, ketika otot ini sangat memendek, bisa saja terjadi mati rasa pada tangan secara terus-menerus. Jadi, penyebab pertama dari pembengkakan adalah pemendekan otot dada kecil. Kedua adalah pemendekan otot scalenus di sini. Hal ini terjadi karena kelemahan, paling sering pada otot sternocleidomastoid dan kelemahan otot-otot leher. Jadi, singkatnya, kita perlu menormalkan otot-otot leher dan juga otot-otot dada. Agar pembengkakan ini bisa hilang karena sebagian cairan akan keluar, wajah akan mengecil, lebar wajah juga akan sedikit berkurang setelah otot-otot ini Anda normalkan. Jadi, kita punya dua komponen. Pertama adalah pembengkakan yang sedang kita bicarakan sekarang. Dan yang kedua adalah kelemahan otot. Otot-otot, di sini ada yang disebut diafragma mulut. Di sini ada beberapa otot yang membentuk apa yang disebut diafragma mulut. Ini adalah rahang Anda. Ini tampak dari dalam. Seolah-olah kita sedang melihat ke arah rahang bawah Anda. Ini dia. Di sini adalah gigi-gigi Anda. Semua 32 gigi ada di tempatnya ya. Di rahang bawah semua gigi Anda ada. Dan di rahang atas juga masih ada beberapa lagi. Jadi lidahnya di sini terangkat.
Di sini ada frenulum lidah. Dan di sini tepatnya terdapat yang disebut diafragma mulut. Area ini dibentuk oleh sekelompok otot. Dan ketika rahang bawah kita, misalnya kita gambarkan seperti ini dari samping, ini hidung kita, ini adalah profil seseorang, tidak muat, rahangnya menghalangi. Tapi itu tidak perlu bagi kita. Di sini kita punya mata, di sini telinga, ini hidung, dan di sini mulut kita ya. Dan bagian ini juga bisa melemah dan menggantung seperti ini. Bayangkan. Jadi, seluruh kelompok otot ini juga bisa berhenti bekerja dan akibatnya sedikit menggantung ke sini. Dan tugas kita adalah mengangkatnya ke atas bersama-sama. Jadi, ada dua hal yang perlu kita kerjakan, yaitu menghilangkan pembengkakan, memperbaiki aliran masuk dan keluar getah bening, serta darah vena terlebih dahulu. Darah vena terutama bukan arteri. Aliran arteri biasanya lancar. Pembengkakan terjadi justru karena aliran keluarnya yang kurang baik. Dan yang kedua, kita perlu mengembalikan tonus kelompok otot ini, supaya tidak ada bagian yang kendur di sini ya. Agar tidak ada dagu kedua, ketiga, keempat, supaya semuanya hilang dan semuanya jadi kencang di sana. Jadi teman-teman, meskipun ada satu pilihan lagi, tapi tentu saja tidak cocok untuk semua wanita. Kalian bisa menumbuhkan jenggot lebat di sini seperti ini, dan dagu kedua pun tidak akan terlihat, semuanya akan tertutupi. Tapi sayangnya, ini tidak cocok untuk semua orang. Tidak semua orang mau mengambil langkah seperti itu. Jadi, kita harus mengatasi masalah ini bersama-sama. Kita akan mulai dengan menghilangkan pembengkakan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Pertama-tama, kita perlu memulihkan drainase getah bening. Nah, kita perlu menegaskan kembali sudut rahang bawah ini supaya garisnya terlihat jelas dan tidak ada yang menumpuk di sini. Sistem getah bening bekerja sedemikian rupa sehingga saluran dan jalur drainase getah bening berkumpul di sini, di bagian ini. Dan seringkali awalnya ada gangguan di sini yang membuat getah bening dari sini tidak bisa mengalir ke bawah. Dan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mengaktifkan dua area ini, yaitu di depan telinga dan di belakang telinga. Mengendurkan jaringan di depan dan di belakang saluran telinga. Ini sangat mudah dilakukan, teman-teman. Kita ambil dua jari telunjuk atau bisa juga jari tengah, sesuai kenyamanan kalian. Dan kalian mulai menggosok kulit di sini, tepat di depan telinga kalian seperti ini. Lakukan gerakan naik turun. Kalian bisa melakukannya secara bersamaan jika tangan kalian tidak sedang sibuk. Kalau sedang memegang sendok atau gelas, letakkan dulu ke samping. Dan mari kita lakukan sedikit latihan ini bersama-sama. Jadi kita gosok selama 30 detik. Pertama, kita gosok dengan jari di depan telinga. Sekarang di belakang telinga. Di sini, di belakang telinga, ada tonjolan mastoid kita. Dan kita juga mulai menggosok area ini. Gerakannya ke atas dan ke bawah, jangan ragu. Gerakannya harus energik. Dengan setiap gerakan, Anda menjadi semakin muda, lebih cantik, dan lebih sehat. Mata jadi berbinar, pipi jadi merona. Getah bening mulai mengalir di pembuluh limfatik. Tulis di kolom komentar berapa tahun yang Anda rasakan lebih muda setelah mulai melakukan hal ini. Kita juga lakukan ini selama 30 detik. Dan kemudian kita lakukan seperti ini. Victory, kemenangan. 2 huruf, 2 jari, dan mulai menggosok secara bersamaan di depan dan belakang. Anda bisa melakukannya dari dua sisi. Lakukan ini juga selama 30 detik. Baik, 30 detik sudah selesai. Istirahat sebentar selama 1 detik. Beberapa detik. Dengan cara ini, kita sudah merilekskan jaringan di depan dan di belakang telinga.
Dan sekarang ini akan memudahkan limfa kita untuk mengalir ke bawah. Di sini juga teman-teman kita punya otot pelipis. Seringkali otot ini berada dalam kondisi tegang dan kejang. Dan ketegangan terus-menerus pada otot ini menyebabkan aliran darah yang berlebihan ke sana, juga aliran limfa. Dan kejang otot ini mengganggu aliran keluar. Jadi ototnya sendiri menjadi seperti bengkak. Menampung darah di dalamnya dan sulit mengalirkannya keluar. Menampung limfa juga. Oleh karena itu, otot temporal ini yang termasuk dalam kelompok otot tengunya, kita juga perlu untuk merilekskannya. Kita akan membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama, di sini akan berada di depan telinga. Bagian kedua, hampir sejajar dengan telinga. Dan bagian ketiga, bagian belakang, di belakang telinga. Sekarang, ini tergantung kondisi rambut kalian. Bagi yang rambutnya di samping sini pendek, kalian juga bisa menggosoknya. Bagi yang rambutnya lebih panjang, supaya tidak tercabut, kalian bisa memijat otot ini dengan gerakan memijat seperti ini. Jadi, teman-teman, lakukan hal yang sama. Otot ini untuk menghilangkan kejangnya juga harus dipijat. Bisa dipijat dengan bola karena otot ini perlu dipijat cukup lama. Ototnya cukup tegang. Memijatnya dengan bola juga tidak sulit. Anda ambil bola pijat, lebih baik gunakan bola tenis di sini karena otot ini bisa cukup sakit saat dipijat. Apalagi jika sebelumnya otot ini belum pernah dipijat. Jadi lebih baik gunakan sesuatu yang lebih lembut. Berbaringlah menyamping, letakkan bola di sini, dan temukan titik yang terasa sakit. Di sini Anda bisa melakukan gerakan ke kanan, ke kiri, atau tentu saja bisa juga dilakukan di dekat dinding. Tapi jika terlalu sakit saat berbaring, lakukan ini di dekat dinding, karena berat kepala juga menekan otot ini. Jadi, lakukan juga pemijatan pada ketiga bagian otot ini seperti ini. Ini juga untuk ke depannya, agar rahang Anda tetap sejajar, karena ketegangan yang tidak merata pada otot ini juga bisa membuatnya miring. Rahang bisa sedikit maju atau mundur karena bagian depan atau belakang otot ini tegang. Tapi sekarang untuk drainase getah bening cukup dengan menggosoknya saja. Jadi bagian tengah otot ini juga digosok seperti ini selama sekitar 20-30 detik. Dan bagian belakangnya di sini di belakang telinga. Otot ini juga kita pijat selama sekitar 15 detik. Lalu kita pijat sedikit otot tersebut. Akan ada bagian yang terasa sakit di otot tersebut. Di bagian yang terasa sakit, Anda bisa berhenti lebih lama. Juga, cari area di mana kulit di atas otot tersebut sulit digerakkan. Karena di sana muncul perlengketan antara kulit, jaringan subkutan, dan otot itu sendiri, juga fasia otot tersebut. Terbentuk semacam jembatan jaringan ikat yang membuat kulit tidak bisa bergerak bebas. Ini juga menyebabkan terjadinya stagnasi setelahnya. Setelah Anda memijat otot temporal ini, Anda bisa merasakan sensasi kesegaran di kepala. Seolah-olah darah segar, darah baru akhirnya mengalir ke kepala Anda. Dan kelebihan dari pijatan ini adalah pendengaran Anda juga akan membaik secara bersamaan. Darah mengalir ke area telinga. Dan bagi yang memiliki suara berdengung di telinga, Anda juga bisa merasakan setelah ini bahwa suara itu sedikit berubah. Jika berubah, lakukan ini lebih sering. Jadi, lihatlah. Kami tidak hanya peduli pada kecantikan Anda, tetapi juga pada kesehatan Anda, termasuk pendengaran Anda. Jadi, teman-teman, kita sudah melatih otot pelipis bersama-sama. Selanjutnya, kita turun ke bawah. Kita sudah membebaskan saluran-saluran ini. Tapi untuk sementara, kita belum turun ke bawah. Pegang telinga Anda dan tariklah. Tarik telinga ke arah yang berbeda-beda. Tarik bagian cuping telinga. Tarik bagian atas telinga, tarik bagian tengah telinga, dan terutama tarik bagian bawah telinga. Karena di bagian ini juga sangat sering terjadi penumpukan tertentu di area daun telinga. Tempat-tempat tertentu di mana getah bening menumpuk. Dan dengan demikian, ketika Anda menarik telinga Anda mengaktifkan pergerakan melalui pembuluh getah bening. Lakukan sekitar 15-20 gerakan untuk setiap sisi.
Mungkin akan terasa cukup sakit, tapi seharusnya tidak ada rasa sakit sama sekali. Jika Anda merasakan sakit, lakukan dengan lebih lembut dan ulangi lebih sering sampai Anda tidak merasakannya lagi. Lakukan setiap hari sampai Anda tidak lagi merasakan sakit. Baik, selanjutnya, sekarang kita turun ke bawah sini. Kita harus membuka salurannya. Dan di sini kita punya otot sternocleidomastoid dan di belakangnya ada otot-otot scalenus. Di sini kita melakukan gerakan seperti ini dari atas ke bawah di sepanjang otot itu dan sedikit di belakangnya. Di sini kita melakukan sekitar 20 gerakan di satu sisi. Gerakannya harus cukup kuat, jadi Anda tidak hanya mengelus kulit, tapi melakukannya dengan tekanan. Tekan dan gerakan ototnya ke bawah. Anda meningkatkan aliran getah bening Anda, menghilangkan stagnasi. Di sisi lain, lakukan hal yang sama. Jika Anda perhatikan wajah orang-orang dari berbagai usia, mereka akan berbeda bukan hanya karena misalnya pada usia 90 tahun ada kerutan, pada usia 40 lebih sedikit, dan pada usia 20 tidak ada. Selain itu, bentuk wajah juga akan berbeda. Lebarnya, artinya air benar-benar menumpuk. Coba perhatikan. Jadi, perubahan yang berkaitan dengan usia sangat sering terkait dengan pembengkakan di wajah, hidung yang membesar, mata yang mengecil, dan kelopak mata yang turun. Semua itu adalah kelebihan air yang sekarang sedang kita hilangkan bersama, yang menumpuk di area kepala Anda, bahkan topi yang diberikan saat ulang tahun ke-18 Anda sudah tidak muat lagi di kepala. Sekarang coba nanti pakai lagi, pasti akan muat dengan mudah. Nah, akhirnya otot pectoralis minor. Otot pectoralis minor sangat baik diregangkan di kusen pintu. Kita sudah tahu cara melakukannya. Tapi ada cara lain juga. Salah satunya adalah mengaktifkan otot rhomboid dan trapezius kita. Dan untuk segera merilekskan otot pectoralis minor kita perlu menegangkan otot trapezius kita. Untuk itu, kita menyatukan tulang belikat di belakang, lalu rileks. Satukan lagi, lalu rileks. Lakukan 10 gerakan seperti ini saat tangan kita berada di bawah. Lakukan 10 kali, satukan tulang belikat Anda. Satukan, tahan selama 1 detik, lalu rileks. Satukan, lalu rileks. Posisi pertama. Posisi kedua, satukan, rileks. Satukan, rileks. Satukan, rileks. Juga 10 kali. Dan posisi ketiga, tangan di belakang kepala, satukan tulang belikat, rilekskan, satukan, rilekskan. Di sini kita lakukan gerakan ke depan. Agar otot bergerak dalam rentang gerak penuh. Maju, lalu mundur. Maju, mundur. Dalam posisi ini juga lebih baik melakukan seluruh rentang gerak. Di sini, satukan tangan di depan dan di belakang rapatkan tulang belikat. Di belakang, tangan disatukan di depan, di belakang adalah tulang belikat. Di depan, tangan disatukan, di belakang, tulang belikat dirapatkan. Tangan diarahkan ke belakang seperti ini, seolah-olah sedang berjalan santai. Seolah-olah sedang berjalan-jalan, satukan tulang belikat. Arahkan siku ke depan, satukan tulang belikat. Siku ke depan. Letakkan tangan di belakang di atas bokong. Lakukan juga 10-15 gerakan. Dengan cara ini, otot dada menjadi rileks dan otot di antara tulang belikat menjadi tegang. Juga pukul-pukul sedikit otot dada ini. Tepuk-tepuk otot itu langsung dengan tangan Anda. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kelemahan, penuaan, agar semua yang menempel padanya seperti perlekatan, fibrosis, tidak lagi mengganggu fungsinya. Lakukan di kedua sisi. Rasakan bagaimana darah segar yang baru mulai bersirkulasi di sistem limfatik dan peredaran darah Anda. Jadi teman-teman, bagian pertama di mana kita mengatasi gangguan sirkulasi getah bening sudah selesai. Sekarang bagian kedua yang paling menarik. Bagaimana cara kita mengencangkan otot-otot ini, otot-otot diafragma mulut. Perhatikan,
Latihan ini sangat efektif, tidak hanya membantu untuk mengencangkan dagu ganda Anda. Membuat dagu ganda Anda kembali jadi satu dagu, mengubahnya ke kategori pertama, dagu kategori kedua kita ubah ke kategori pertama. Tapi juga membantu untuk mengembalikan posisi rahang yang benar. Ini membantu mereka yang memiliki masalah artikulasi, karena juga secara tidak langsung mempengaruhi otot lidah itu sendiri, sehingga lidah Anda akan bergerak lebih baik di dalam mulut. Dan banyak efek positif lainnya yang bisa kalian tulis di kolom komentar setelah mulai melakukannya. Apa saja yang terjadi pada kalian setelah kalian mengenal latihan ini? Jadi di sini kita punya rahang atas, letaknya di sini. Ini dia rahang atas dan langit-langit mulut. Mari kita gambarkan agar lebih jelas. Ini gigi kita yang depan di atas ini. Ini mulut kita. Ini gigi kita di bawah. Nah, di sini ada lidah kita. Dan sekarang kita harus menekan lidah kita sekuat mungkin, menempelkan sebanyak mungkin permukaan lidah ke langit-langit atas. Jadi, bukan hanya ujung lidah saja yang harus kamu tempelkan ke langit-langit atas. Tapi usahakan sebanyak mungkin permukaan lidah menempel ke langit-langit atas supaya mereka benar-benar bersentuhan. Dan sambil mempertahankan posisi lidah seperti ini, sekarang kamu mulai membuka mulutmu. Di sini ada frenulum lidah. Dalam posisi ini, frenulum tersebut akan menjadi tegang. Beberapa orang akan merasakan ketegangan ini, beberapa tidak. Semuanya tergantung pada panjang frenulum tersebut. Dan bersamaan dengan rahang Anda yang turun, lidah tetap di tempatnya, maka otot dasar mulut Anda akan mulai terangkat ke atas. Baiklah teman-teman, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Lihat, lidah ditekan. Hanya dengan menekan lidah saja, Anda bisa meletakkan tangan di sini, di area dagu kedua Anda, atau kalau ada yang punya dagu ketiga juga bisa, atau dagu pertama. Tekan lidah Anda dan mulai buka mulut. Bagi sebagian orang akan lebih nyaman jika Anda sedikit mendongakkan kepala ke atas, agar gerakan rahang bawah Anda memiliki amplitudo yang lebih besar. Anda juga mungkin akan merasakan ketegangan tepat di area semua otot-otot ini. Lakukan gerakan seperti ini sebanyak 10 kali, lalu istirahat, kemudian lakukan 3 set lagi. Anda perlu melakukan 2-3 set dari latihan ini. Jadi teman-teman, gerakan ini bisa dilakukan sepanjang hari, tapi sebaiknya jangan sampai ada yang melihat. Tapi kalau Anda memakai masker, bisa dilakukan lebih sering. Dengan latihan ini, lipatan dagu kedua, ketiga, bahkan keempat bisa dihilangkan dengan sangat baik. Semua latihan ini harus dilakukan, teman-teman, agar kalian, para subscriber tercinta, menjadi cantik, sehat, dan ceria. Saya harap kalian menonton setiap video, jangan sampai terlewat, dan perhatikan baik-baik. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan tulis komentar. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman.